ini aku lagi pegang ini tuh EID BPJS Kesehatan. Nah, udah pada tahu belum sih BPJS Kesehatan itu apa? Kayaknya belum ya. Nah, jadi hari ini aku bakal jelasin tentang BPJS Kesehatan. Nah, apa sih BPJS itu? BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program sosial dalam bidang jaminan kesehatan. Terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 dan merupakan pengganti dari Jomsostek. BPJS mempunyai landasan hukum, yaitu UUD 1945, UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jaminan kesehatan itu apa sih? Nah, itu adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada peserta yang telah membayar iurannya. Peserta BPJS itu siapa aja sih? Nah, peserta BPJS adalah seluruh penduduk Indonesia, termasuk warga negara asing yang telah bekerja di Indonesia selama 6 bulan. Nah, BPJS menanggung 5 orang, yaitu ayah, ibu, anak, termasuk anak angkat yang sah. Jika lebih, maka dapat membayar iuran tambahan. Ada 2 kelompok peserta BPJS. Yang pertama itu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Nah, itu tuh termasuk fakir miskin. Nah, kalau yang kedua itu bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, yaitu bisa karyawan atau pengusaha. Nah, iuran itu apa sih? Iuran itu sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, atau pemerintah. Manfaat BPJS itu ada 2, yaitu pelayanan jaminan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan. Nah, yang tingkat pertama ini biasa tuh diberikan oleh puskesmas, praktik dokter gigi, dokter pratama, rumah sakit kelas D dan setaranya, serta fasilitas penunjang seperti apotek dan laboratorium, termasuk rawat jalan tingkat pertama. Ada pelayanan promosi kesehatan seperti imunisasi dan KB, lalu pelayanan kuratif, yaitu pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis non spesialistik, pelayanan obat, alat kesehatan, dan masih banyak lagi. Nah, yang C itu ada pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Lalu ada rawat inap tingkat pertama, termasuk pendaftaran, akomodasi, pemeriksaan, tindakan medis non spesialistik, pelayanan kebidanan, pelayanan obat, dan pemeriksaan diagnostik. Nah, pelayanan kebidanan ini termasuk dengan persalinan dan pertolongan neonatal dengan komplikasi. Prosedur pelayanannya gimana sih, Kak? Nah, yang pertama itu mereka datang ke FTKP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan membawa kartu BPJS mereka dan kartu identitas seperti SIM atau KK atau KTP. Lalu mereka akan memperoleh layanan kesehatan. Nah, apabila peserta melakukan kunjungan keluar domisili tapi bukan untuk rutin, jadi mereka bisa mendapatkan pelayanan pada tempat itu paling banyak 3 kali kunjungan dalam waktu di bulan yang sama. Setelah mendapatkan pelayanan, peserta harus menandatangani bukti pelayanan. Lalu jika ada indikasi medis atau apabila peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, maka peserta akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS. Nah, sekarang aku mau jelasin pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu yang dibutuhkan spesialis atau subspesialistik, meliputi rawat jalan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus yang diberikan oleh klinik pertama, rumah sakit swasta atau pemerintah, dan fasilitas kesehatan seperti apotek, optik, dan laboratorium. Nah, rawat inap tingkat lanjutan ini manfaat yang ditanggung adalah perawatan inap non-intensif dan perawatan inap intensif seperti ICU, ICCU, NICU, dan PICU. Rawat jalan tingkat lanjutan itu mempunyai manfaat administrasi pelayanan. Yang kedua itu pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis dasar dan spesialistik, lalu tindakan medis spesialistik seperti bedah dan non-bedah, lalu pelayanan obat
alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, lalu pelayanan penunjang diagnostik lanjutan seperti laboratorium, radiologi, dan penunjang diagnostik lainnya, serta rehabilitasi medis dan pelayanan darah. Prosedur jalan tingkat lanjutan itu gimana sih? Nah, yang pertama itu peserta datang ke FKRTL tujuan dengan menunjukkan kartu identitas seperti kartu BPJS, lalu identitas lain seperti KTP, SIM, dan KK, serta membawa surat rujukan. Nah, lalu rumah sakit akan menerbitkan surat eligibilitas peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Lalu atas indikasi medis peserta dapat dirujuk ke polispesialis lain atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang lain dengan surat rujuk atau konsul eksternal. Lalu apabila peserta medis masih memerlukan pelayanan perawatan lanjutan, maka dokter akan memberikan surat kontrol ulang yang dapat digunakan sebagai surat rujukan pada kunjungan berikutnya. Tetapi apabila perawatan selanjutnya dapat dilanjutkan di FKTP, maka dokter akan memberikan surat rujuk balik yang ditunjukkan kepada dokter FKTP tempat peserta terdaftar. Lalu setelah mendapatkan pelayanan rawat jalan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, peserta menandatangani bukti pelayanan kesehatan. Nah, kalau prosedur rawat inap tingkat lanjutan itu gimana sih? Nah, ini tuh biasanya tindak lanjut dari pelayanan sebelumnya atau dapat surat dari FKRTL lain. Nah, peserta ini mendapatkan rujukan dari FKTP atau FKRTL dan surat perintah rawat inap oleh dokter atau poli rawat jalan. Nah, peserta itu datang ke FKRTL tujuan dengan menunjukkan kartu identitas seperti kartu BPJS, lalu identitas lain seperti KTP, SIM, dan KK. Lalu peserta melengkapi persyaratan administrasi untuk penerbitan surat eligibilitas peserta maksimal 3x24 jam hari kerja sejak masuk rumah sakit atau sebelum pulang jika waktu rawat inapnya kurang dari 3x24 jam. Peserta menandatangani bukti pelayanan setelah mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, peserta itu mendapatkan kamar itu sesuai haknya mereka. Namun jika kamar tersebut penuh atau tingkat kelas perawatan mereka penuh, maka mereka bisa dapat satu tingkat lebih tinggi paling lama 3 hari dan satu tingkat lebih rendah juga paling lama 3 hari juga. Apakah semua pelayanan kesehatan ditanggung oleh BPJS? Enggak, jawabannya enggak. Jadi yang enggak ditanggung BPJS itu adalah yang pertama itu pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS. Yang ketiga itu jika ada cedera akibat kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh pemberi kerja atau program jaminan kecelakaan kerja lain. Yang keempat itu pelayanan kesehatan dilakukan di luar negeri. Yang kelima itu untuk tujuan estetik. Yang keenam itu mengatasi infertilitas. Yang ketujuh itu pelayanan meratakan gigi, dan masih banyak lagi. Iuran BPJS itu berapa sih? Nah, untuk tahun ini kelas 1 itu 80.000, kelas 2 itu 51.000, dan kelas 3 itu 25.500. Namun untuk tahun depan akan naik menjadi kelas 1 menjadi 150.000, kelas 2 menjadi 100.000, dan kelas 3 menjadi 35.000. Cara mendaftar peserta BPJS itu gimana sih? Nah, ini tuh untuk PPU non penyelenggara negara, yaitu BUMN, BUMD, dan BU swasta, yaitu dapat dilakukan secara kolektif oleh pemberi kerja atau PIK masing-masing badan usaha melalui aplikasi New Edabu dengan cara melengkapi formulir daftar isian elektronik. Syarat pendaftarannya itu antara lain ada surat izin usaha perdagangan, ada tanda daftar perusahaan, ada akta notaris atau yayasan atau pendirian, dan MOU, perjanjian kerjasama dengan pemerintah. Nah, mendaftar menjadi peserta PBPU atau BP non penyelenggara negara dapat dilakukan secara perorangan maupun kolektif dengan cara mengisi formulir daftar izin peserta beserta persyaratannya, yaitu fotokopi KK, fotokopi buku rekening tabungan BNI, BRI, Mandiri atau BCA, dan formulir atau debit pembayaran iuran BPJS Kesehatan bermata 6.000. Lalu calon peserta dapat melakukan pembayaran iuran pertama dalam waktu paling cepat 14 hari dan paling lama 30 hari setelah pendaftaran. Nah, ini tuh untuk
peserta PBBU atau BP penyelenggara negara yang dapat dilakukan secara perorangan atau kolektif dengan mengisi formulir daftar isian peserta beserta persyaratannya. Nah, ini yang aku jelasin ini apabila pendaftaran ini dilakukan secara perorangan. Yang pertama itu fotokopi kartu keluarga, yang kedua itu berikan petikan SK penetapan pertama, lalu SK kepangkatan dan pengangkatan terakhir dari kementerian atau lembaga atau kepala dinas, lalu daftar gaji yang mencantumkan gaji pokok, tunjangan, dan dilegalisasi, lalu SK penetapan pengadilan negeri untuk anak angkat. Kalau bagi anak usia di atas 21 tahun sampai 25 tahun, maka harus menyertakan keterangan dari sekolah atau perguruan tinggi negeri. Nah, ini tuh khusus untuk kepesertaan dari kepala desa, perangkat desa, dan pegawai pemerintah. Dengan perjanjian kerja, proses pendaftaran dilakukan secara kolektif melalui proses registrasi entitas satuan kerja. Lalu, bagaimana mendaftar menjadi peserta PPU penyelenggara negara? Peserta dan anggota keluarganya melalui proses migrasi, masa berlaku kepesertaan mengikuti periode masa jabatan kepala desa dan perangkat desa, atau masa bakti DPRD, atau masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, bagaimana sih mendaftarkan bayi yang baru lahir? Nah, bayi ini tuh harus didaftarkan paling lama 28 hari setelah dia dilahirkan. Jika telat, maka ada sanksi. Nah, untuk peserta PBI bisa langsung mendaftarkan bayinya dengan syarat harus ada kartu BPJS ibu kandung, lalu kartu keluarga, dan fotokopi surat keterangan lahir dari dokter atau bidan. Dengan syarat status kepesertaan langsung aktif ya. Nah, untuk peserta PPU, bayi baru lahir anak pertama sampai ketiga dapat langsung didaftarkan setelah bayi dilahirkan dan kepesertaannya langsung aktif. Dengan syarat ada kartu BPJS ibu kandung, ada fotokopi surat keterangan lahir, atau fotokopi kartu keluarga orang tua. Nah, kalau untuk peserta PBPU dan BP, maka bayi ini harus didaftarkan paling lambat 28 hari setelah dilahirkan dengan surat keterangan lahir dari rumah sakit atau bidan dan atau akte kelahiran. Nah, syaratnya itu ada kartu BPJS ibu kandung, lalu fotokopi atau surat keterangan lahir dari dokter atau bidan, lalu fotokopi kartu keluarga. Jika peserta belum melakukan auto debit tabungan, dapat dilengkapi dengan fotokopi buku rekening tabungan BNI, BRI, Mandiri, BCA, dan lalu formulir auto debit pembayaran iuran BPJS Kesehatan bermaterai 6.000, dan melakukan perubahan data bayi selambat-lambatnya 3 bulan setelah kelahiran, meliputi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan NIK. Nah, BPJS Kesehatan itu juga adalah kanal layanan, yaitu tempat yang digunakan oleh calon peserta atau peserta BPJS dalam melakukan proses administrasi seperti pendaftaran, perubahan data peserta, pembayaran iuran, pemberian informasi, dan penanganan pengaduan yang terdiri dari aplikasi mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center, mobile customer service, website BPJS Kesehatan, mau pelayanan publik, Dropbox kantor kecamatan, bank, payment point online banking, dan agen mitra lainnya, dan kantor cabang dan kantor kabupaten atau kota. Nah, sekarang udah tahu kan BPJS itu apaan? Terima kasih ya udah nonton.